bersama kami pada episode kedua podcast KPU Oku Timur. Bersama saya selaku host pada hari ini, Anissa Arayan, dan ditemani oleh co-host yang gak kalah serunya nih dari episode sebelumnya. Baiklah, mungkin boleh kita sapa-sapa dulu nih. Halo Kak Faris. Halo, kenalkan saya Faris Saifuddin, staf di KPU Oku Timur di bagian teknis penyelenggaraan pemilu dan hukum. Nah, pada hari ini saya akan menemani Kak Anissa untuk di episode kedua podcast KPU Oku Timur. Salam kenal. Wah, itu dia sapaan singkat untuk mengawali pagi kita hari ini ya. Di depan kita nih udah ada tamu podcast yang sudah menunggu untuk ditanya-tanya kayaknya nih, untuk berkenalan untuk kita semua nih. Selamat datang Kak, boleh disapa ke audiens kita. Baik, untuk nama mungkin kita belum kenalan nih. Siapa nih? Untuk dimulai dari kakak yang pakai baju merah dulu dari ujung. Oke. Halo semua, perkenalkan, nama saya Bernama Pandu Wicaksono. Saya sebagai Ketua OSIS SMA Negeri 3 Martapura periode 2024-2025. Angkatan berapa nih Kak? Angkatan 18. Angkatan 18. Kalau sekarang udah di angkatan berapa? Kalau sekarang sudah angkatan 19. Oke. Kelas 19. Jadi kelas 3. Ya, kelas 12. Kelas 12. Menjabat waktu Waktu angkatan waktu kelas maksudnya. waktu kelas 11. Kelas 11. Oke, geser dikit nih ke kakak yang pakai jas hitam. Halo everyone, perkenalkan nama saya Vivi Tanjung dari SMA Negeri 3 Martapura. Saya menjabat sebagai Ketua MPK periode 2024-2025. Baik, ternyata mereka ini ketua OSIS dan ketua MPK nih sebelumnya. Kayaknya kita nih udah nggak asing ya mengenal tentang OSIS kayak gitu. Mungkin untuk perkenalan secara singkat nih, apa itu MPK di sekolah kalian kayak gitu. Mungkin untuk Kak Afif yang ketua MPK boleh menjelaskan. Jadi MPK itu adalah singkatan dari Majelis Perwakilan Kelas. MPK sendiri memiliki berbagai fungsi, yaitu yang pertama sebagai check and balance, OSIS sebagai lembaga pengawas kinerja OSIS. Kemudian fungsi kedua untuk memastikan seluruh program kerja OSIS itu berjalan dengan baik dan sebagaimana seharusnya berjalan. Yang ketiga, fungsi untuk membantu kinerja OSIS dalam melaksanakan kegiatan di sekolah. Dan yang keempat, MPK sebagai wadah aspirasi warga sekolah sehingga ide atau masukan dari siswa tersampaikan ke OSIS sehingga bisa tersampaikan dengan mudah gitu kan. Kalau OSIS kan mungkin orang udah banyak tahu, tapi apa perbedaan dari OSIS itu sendiri dari sekolah-sekolah lain mungkin? Kak Baruna bisa menjelaskan? Jadi perbedaan dari OSIS dan MPK itu menurut saya sangat signifikan karena dari MPK merupakan untuk pengawasan kinerja OSIS. Kalau OSIS itu untuk melaksanakan, membantu program kerja sekolah, bagaimana semestinya untuk sekolah tersebut biar lebih aktif, lebih kreatif lagi untuk depannya. Oke, di sini kita sudah berkenalan dengan ketua OSIS dan ketua MPK. Emangnya ada apa nih Kak Faris? Sampai kita bisa mengundang ketua OSIS dan ketua MPK nih di sini. Untuk tema sendiri tuh, tema kita untuk hari ini boleh dijelasin ke audiens? Ya benar. Jadi pada hari ini di podcast yang kedua KPU Oku Timur ini kita kedatangan tamu dari SMA 3 Martapura ini tidak kebetulan karena kita punya tema untuk podcast yang kedua ini yaitu belajar demokrasi, pemilih pemula dari sekolah ke TPS. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol dengan kakak-kakak kita dari SMA 3 tentang OSIS, pemilihannya, terus pasti MPK punya cara memilih ketua sendiri kan, beda pasti sama OSIS. Terus tadi dari namanya juga disebut Majelis Perwakilan Kelas. Nah itu mirip-mirip MPR ya. Iya, kayaknya mirip-mirip MPR atau DPR ya Kak? Nggak tahu itu. Oke, nanti kita kupas tuntas kali ya. Soalnya kalau Iya, kita MPR kan tanya-tanya, dipilih langsung juga. Nanti kita lihat Apakah MPK itu dipilih langsung atau katanya ada desas-desus nih dipilih dari pusat katanya? dari kementerian apa gitu ya. Kayak gitu kan? Tanya. Benar kelihatannya asik banget tuh untuk tema kita hari ini ya Kak Faris. Selanjutnya kita balik lagi ke Kak Afif dan Kak Baruna nih.
untuk pembuka tema kita hari ini, mungkin kita bisa dijelasin secara profil singkat kali ya, SMA Negeri 3 Martapura ini itu seperti apa, atau organisasinya terdiri atas apa? Mungkin untuk Kak Baruna bisa dijelasin. Oke Mbak, jadi profil di SMA Negeri 3 Martapura itu yang pertama lebih mengedepankan siswa-siswinya untuk mengikuti organisasi biar lebih aktif dan terampil lagi ke depannya. Dan di SMA Negeri 3 juga lebih mengedepankan untuk nilai akademik dan non akademiknya masing-masing. Nilai plusnya dari SMA Negeri 3 tuh untuk siswa-siswanya itu yang beragama Islam dan yang beragama Muslim itu ada sholatnya. Jadi ada masjidnya. Jadi di situ setiap zuhur kami sholat terlebih dahulu. Kalau zaman dulu Mbak, di situ tuh kami pulangnya jam 4. Tetapi sekarang kan sudah beda jam lah. Jadi sekarang pulang jam 2. Kalau zaman dulu tuh pulangnya setelah asar. Jadi sholat dulu bareng-bareng. Kebersamaannya itu lebih erat kalau pulang jam 4 kalau menurut kami gitu. Berarti seimbang ya antara keterikatan dengan Tuhan. Iya. Iya, seimbang. Kalau sholat Jumat gimana? Sholat Jumat juga begitu Mbak. Berarti yang khotibnya dari siswa atau gimana? Nah kalau khotib itu dari luar kadang. Oh, dari luar. Iya. Siswa azan. Iya, iya. Kalau siswa tuh mungkin kalau sehari-harinya ini azan dan jadi khotbah nggak ada namanya kultum itu cuma Oh, kultum. Iya. setelah sholat ya setelah sholat itu sholat zuhur ada namanya kultum. Bersama ustaz di situ. Allah. Pernah ngisi kultum? Pernah Karena di kultum itu Kak, dia di setiap kelas tuh nanti ada kebagiannya sesuai absen. Iya. Oh, setiap orang. Setiap orang jadi baru jadi kena kayak semuanya gitu itu ya. rata gitu. Jadi Kultum itu zuhur. Iya, Iya, sudah ada zuhur setelah sholat ada kultum langsung Dan itu tiap hari. setiap hari. Setiap Kecuali hari. Baik, Jumat. baik. Kalau kan Kalau khotbah. dia azan dia. Mm-mm. Nah terus SMA 3 nih alamatnya di mana? Alamatnya itu di Jalan Adi Wiyata dan bertepatan di Kota Baru di Kabupaten Lombok Timur. Oh iya. Berarti termasuk sekolah favorit juga ya SMA Negeri 3 Iya. ini ya. Mungkin untuk kesibukannya nih Kak, mungkin lagi kesibukannya apa tuh untuk menata masa depan mungkin ya, mulai dari Kak Afif bisa menjelaskan. Jadi kesibukan saya sekarang mungkin untuk persiapan UTBK untuk masuk ke perguruan tinggi, karena mengingat sebentar lagi akan diadakannya UTBK, jadi belakangan ini saya lebih mementingkan untuk belajar UTBK. Ikut kursus nggak? Kalau untuk sekarang Enggak. ikut. Ikut ya. Ada tempatnya. Iya. Adalah nanti sponsor aja. Terus ini target universitasnya? Kalau target universitasnya insya Allah di Fakultas Kedokteran Unsri. Oh, Kedokteran gigi kan? Kedokteran gigi. Iya. Calon dokter Berarti gigi. bisa dilihat passing grade-nya berapa. Luar biasa. Kalau Kak Baruna ada Kalau kesibukan sekarang juga lagi ngurus berkas untuk kelanjutan untuk eligible yang terutama untuk SNBP. Berarti masuk Iya, SNMPTN. alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan insya Allah juga mengambil di Institut Pertanian Bogor dari IPB. Fakultas Kehutanan dan Lingkungan. Memang berarti Kak Baruna ini lebih mengarah ke lingkungan ya, Iya. lingkungan sekitar, dan Kak Afif ini kayaknya mau cemplung ke pengabdi. Iya, Yang itu nggak lingkungan itu ini sebagai itu dokter sebagai kan. dokter. Sama kayak kita pengabdi. Iya, pengabdi juga. Berarti sudah mulai sibuk menata masa depan ya untuk Kak Afif dan Kak Baruna ini. Iya. Mungkin untuk sebelum kita ke masa depan nih, kita agak mundur dikit ke belakang untuk membahas masa lalu. Mungkin kita kilas balik dulu untuk pemilihan ketos, waketos, dan juga ketua MPK untuk tahun kakak nih. Baiklah, untuk sistemnya sendiri, ketua OSIS dan ketua MPK di sekolah kalian itu pemilihannya bagaimana? Mungkin dimulai dari MPK dulu. Baik, untuk pemilihan ketua MPK itu dari awal rekrutmen Kak, dan jika kita telah mendapatkan anggota yang baru, mereka akan langsung melakukan sidang atau rapat untuk memilih ketua yang baru. Jadi sistemnya itu sama kayak di DPD Kak. Oke, DPD tuh, ini sudah terjawab kan DPD ternyata. Betul. Pemilihan ini dilakukan secara internal ya. Jadi pemilihan internal kayak gitu ya. Benar. Jadi pemilihan internal itu dia dilakukan oleh anggota yang baru. Jadi beberapa anggota yang baru
ada yang mencalonkan diri sebagai ketua, kemudian mereka akan menyampaikan visi misi mereka dan cara mereka menjalankan organisasi dalam satu periode itu. Setelah itu akan dilakukan voting untuk memilih ketua yang baru. Sistem voting yang paling atas atau suara terbanyak akan menjadi ketua. Sedangkan yang di bawahnya akan menjadi wakil dan dengan susunan satu ketua dan satu wakil. Seandainya ada 3 calon atau lebih dan memiliki suara yang jomplang atau berbeda jauh, maka kita akan mengadakan sistem pemilihan 2 putaran, Kak. Oh, berarti ada sistem 2 putaran untuk pemilihan selanjutnya kayak gitu ya? Jadi suara terbanyak lah yang akan menjadi ketua. Itu ada campur tangan untuk pembina OSIS dan Kepsek kayak gitu nggak? Itu nggak ada campur tangan Oh, sama berarti sekali. memang internal aja ya? Jadi benar-benar internal Oke, itu mereka oh. memilih ketua mereka sendiri untuk satu periode itu, Kak. Berarti tadi diawali dengan rekrutmen. Iya. Berarti yang rapat itu hanya orang yang ikut daftar, kan rekrutmen tadi. Nah, kalau kan itu kan majelis perwakilan kelas tuh. Ada kemungkinan nggak kelas itu yang nggak punya wakil, kan dia nggak ada yang daftar tuh misal. Iya kan? Benar itu, Kak. Itu adalah salah satu tantangan kami pada saat rekrutmen kemarin. Jadi ada beberapa kelas itu yang tidak mengirimkan perwakilan dari kelasnya. Jadi kami itu ada namanya koordinator angkatan, Kak. Jadi kalau misalnya di salah satu kelas itu nggak ada perwakilan, koordinator yang bertugas untuk menyampaikan informasi itu, Kak. Oh gitu. Jadi nggak ada kewajiban satu kelas tuh 2, nggak ada kewajiban gitu. Berarti bisa lebih dari bisa 3. Ada Iya. apa anggota maksimalnya ada nggak? Ada. Kalau untuk anggota itu kisaran 25 orang. Oke, itu maksimal. Iya. Oh, gimana kalau misalnya yang kita open recruitment, terus yang daftar banyak, gimana supaya bisa 25? Jadi kita itu dia nanti ada berbagai tes ya, Kak. Tes tertulis, tes wawancara itu, Kak. Jadi kita melihat dari pribadinya juga, dia bisa nggak sih kalau misalnya menjalankan tupoksinya sebagai MPK. Benar-benar. Nah itu tadi wawancara tuh, yang mewawancara Itu yang mewawancarai dari inti MPK, Kak. oh, yang internal juga ya. Iya. Untuk petinggi sendiri nih Kak, itu hanya terdiri dari ketua MPK dan wakil ketua MPK atau ada struktur organisasinya lain kayak Bidang-bidang sekretarisnya, misal. bendaharanya, iya mungkin bidang-bidangnya kayak gitu. Jadi selain ketua dan wakil itu ada juga sekretaris 1 dan sekretaris 2. Oke. Kemudian ada bendahara 1 dan bendahara 2. Kemudian dia ada koordinator angkatan. Jadi koordinator angkatan 18, kelas 12, angkatan 19, kelas 11, dan kemudian angkatan 20, kelas 10. Jadi ada koordinator. Kemudian di MPK juga ada komisi nih, Kak. Komisi Mbak, komisi atau bidang. Jadi MPK itu memiliki 4 bidang atau komisi. Jadi komisi 1 itu berfungsi sebagai dewan perancang. Artinya berfungsi sebagai mentor OSIS dalam merancang bagaimana kinerja 1 tahun ke depan, merancang kebijakan, program kerja. Kemudian komisi 2 memiliki fungsi sebagai dewan pemilihan. Komisi ini adalah yang bertanggung jawab untuk mengurusi pemilihan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS, dan juga dalam sistem rekrutmen dari OSIS maupun MPK itu sendiri, Kak. Kemudian komisi 2 juga ini yang paling bertanggung jawab atas keberhasilan pemilihan ketua OSIS dan rekrutmen anggota yang baru. Kemudian fungsi selanjutnya sebagai pengawas pelaksanaan rumah tangga. Oke, Ada ART, Mbak. ada ART. Jadi mereka yang memantau apakah ada pelanggaran yang dilakukan, apakah semua sesuai dengan ADART yang sudah disusun bersama dengan OSIS untuk dilaksanakan dengan baik. ADART ini berarti ADART MPK sama OSIS. Iya, Sama dua-duanya berarti. Berarti secara tidak langsung merancang ya, Iya. merancang peraturan untuk ditetapkan di sekolah kayak gitu.
Mungkin kita agak geser dikit nih Kak, Kak Baruna kayaknya nunggu banget nih untuk ditanya-tanya. Untuk penjelasannya sendiri OSIS itu bagaimana Kak? Kalau dari OSIS sendiri, Mm-mm. kami dari pemilihan ketua yang terlebih dahulu Mbak. Iya, Dari ketua itu kami akan melaksanakan sosialisasi. Mm-mm. Sosialisasi kepada siswa-siswa kelas 11 karena kan untuk ketua dan wakil ketua itu kalau dari sekolah mewajibkan untuk pemegang organisasi di SMA Negeri 3 Martapura itu untuk kelas 11. Jadi yang kelas 10 dan kelas 12. Ya. Kalau kelas 12 itu untuk menata masa depannya lah, sudah sibuk gitu. Dan kalau kelas 10 itu mereka kan baru merangkak gitu, Iya, Pak. baru Merangkak untuk berorganisasi. Jadi yang waktu yang pas itu adalah kelas 11. Iya benar banget. Jadi kelas 11 itu kami akan melaksanakan sosialisasi terlebih dahulu. Setelah sosialisasi, kami kasih waktu tuh untuk rekan-rekan dari kelas 11 apakah ada yang mau nyalon apa enggak. Nah, Ini untuk rekrutmen juga berarti ya? Iya. Oh, itu Awal juga. pembukaan berarti Dan kan itu ya? berarti nggak cuma untuk ketua doang ya? Iya. Oh iya benar. Berarti ada dikasih sosialisasi terus waktu. Nah, sesudah itu sudah itu dibagi nanti ya. Jadi mana nih yang mau daftar jadi ketua dan mana yang mau daftar jadi pengurus. Oke, Itu dipisah. Dipisah pemilihannya. Tapi itu barengan. Barengan. Oke, barengan. sewaktu ini tadi itu sudah masuk. Maksudnya tadi sudah tahapan pemilu maksudnya. Tahapan pemilihan ketua OSIS. Pas daftar itu belum? Belum. Oh belum. Pas awal bener berarti ya? Iya, masih awal. Oh berarti Baru awal pembukaan ya, ibaratnya Berarti rekrutmen awal ya. pas dia daftar itu dia sudah ada visi mau jadi ketua OSIS. Iya. Oh jauh bener berarti ya. Iya iya. siap. Berarti itu ketos-wakotosnya bareng. Iya. Oke. Boleh Jadi, lanjut? Di situ ketua dan wakil ketua yang mau mencalonkan diri sebagai ketua dan wakil ketua OSIS, mereka kan agak beda tuh dari yang pengurus. Jadi sama-sama ngerangkak di situ belajar. Makanya ada sosialisasi itu. Nah, setelah dari sosialisasi buka pendaftaran. Pendaftarannya mana yang mau daftar jadi ketua dan mana yang mau mendaftar jadi pengurus. Nah, setelah dari situ ada namanya wawancara untuk ketua dan wakil ketua OSIS terlebih dahulu. Setelah wawancara, kami melaksanakan untuk pengoncangan nomor nih. Oke. Ada pengoncangan nomor selang berapa hari, nggak lama dari hari-hari yang sebelumnya, untuk melaksanakan visi dan misi ya. Iya. Tapi itu ini masih perekrutan ya? Masih. Oh iya. Nah, untuk perekrutan itu sendiri, dia ada terbatas gender kayak gitu nggak? Misal laki-laki khusus untuk ketos dan waketosnya boleh cewek atau ada yang lain kayak gitu. Kalau itu nggak ada Oh sih. enggak ada, jadi bebas. Ah. Untuk MPK juga kayak gitu? Iya, Oh bebas. bebas, Jadi- baik. Mungkin kalau di SMA 3 tuh kalau ketua OSIS tuh sampai sekarang masih cowok semua sih, Itu Mbak. cowok semua ya, Ah. mungkin karena pemimpin kan, jadinya ke cowok yang dipilih, bener. Kalau MPK tadi itu rekrutmen dia 25. Kalau OSIS Kalau OSIS sih lebih cukup besar pasti ya? banyak sih, Kak. Lebih besar karena dia lebih besar. Sekitaran 63 orang. 43 orang terbagi dalam berapa bidang? 10 bidang. 10 bidang. Ini tadi 4 ya. Mm. 10 bidang. Apa beda? Kalau bidang yang pertama itu keimanan dan ketakwaan, budi pekerti luhur, akademik dan olahraga, hak asasi manusia. Yang kelima gizi. Kesehatan CBG ini mas. Kesehatan Ini gizi juga baru ada. atau gimana itu? Ini udah lama. Oh, udah Udah lama, lama. tapi kebetulan aja mungkin Iya. ya. Bahasa asing itu bahasa Inggris. Yang ketujuh apa ya? Aduh, udah lama ya. Ketua MPK-nya Nggak apa-apa. Jadi 7 masih ingat. ada dibantu? Kurang tahu Kak. Kurang tahu. Kan ini MPK gimana? Kan ini kalau kita datang ke MPK nih ahli ya pasti. Kalau kita beralih ke OSIS berarti ahlinya OSIS kayak gitu kan. Iya saling kerjasama tapi kan. Nah, terus tadi ada bagian bahasa asing ya? Iya, Bahasa Inggris bahasa Inggris aja. Iya. Nggak ada bahasa Arab misalnya. Oh, belum. belum Mungkin ada nambah. sekarang. Jadi tadi ada 10 bidang. Terus anggota 63. 63 orang. Iya, Oh itu 3 orang. kalau OSIS itu anggotanya kan seluruh siswa ya? Iya, Itu pengurus ya? berbeda. Jadi anggota OSIS itu tuh seluruh siswa. Jadi kelas 10, kelas 11, kelas 12 itu seluruh itu anggota OSIS. Kalau kepengurusan itu terbagi jadi 63 orang itu tersebut. Balik lagi ke tahapan tadi tuh Kak. Setelah rekrutmen itu apa ada tahapan yang lain? Itu aja. Mungkin ada visi misi kan. Setelah dari situ ada namanya debat. Debat. Setelah debat
ada namanya hari tenang juga di Sikda. Debat itu sesudah terpilih dari pencalonan ketos dan wakatos? Belum. Oh belum. Jadi Oke, debat belum dulu. belum belum. Heeh. Di SMA 3 juga ada namanya hari tenang ya. Jadi mereka juga ada namanya masang baliho. Oh, Mereka kampanye. sendiri. Iya, ada kampanyenya. Kampanye baik Ada baik kampanye. baik. Iya kampanye ya. Jadi Heeh. kalau SMA ini berarti nggak cuma baliho, pasti di medsos juga. Iya. Nah, berarti literasi digital SMA 3 ini tinggi termasuk ya? Iya. Iya kan? Karena sudah menjamah ke area-area digital, berarti nggak cuma yang kelihatan di ini. Berarti buat konten gitu juga, Iya. buat konten gitu ya untuk pemilihan ini. Iya. Kalau di tahun kami itu pengennya lebih mengedepankan untuk digitalisasi ya. Jadi mereka tuh kami kasih waktu untuk membuat video kampanye mereka lah. Jadi nanti di post di Instagram mereka masing-masing dan di repost dengan IG Trikes Update. Lebih satu pemilihan OSIS ya kayak daripada pemilihan MPK. Kan internal ya. Kan harusnya diem-diem kan, MPK aja mungkin itu nggak boleh orang banyak tahu pemilihannya. Tadi udah nyinggung masalah kampanye nih. Untuk tahapan setelah kampanye sampai pemungutan suara itu gimana? Nah, jadi setelah kampanye itu Mbak ada namanya hari tenang untuk beberapa hari. Biasanya kami ini untuk pemilihan coblosan itu hari Senin Mbak. Oke, selalu hari Senin? Iya, selalu hari Senin Oke, biasanya. selalu hari Senin. Biasanya kan weekend ya. Yang dipilih awal ternyata. Jadi pemilihan kecoblosan ketua dan wakil ketua OSIS itu tersendiri itu agak beda Mbak. Jadi per kelasnya masing-masing. Jadi misalkan kelas 12, jadi kelas 12 dulu baru nanti yang bawah lanjut ke bawah. Dan di hari itu juga pun setelah pencoblosan langsung ada namanya penghitungan suara yang diawasi langsung dengan MPK. Oke. Nah, iya berarti kan tadi yang pengawas MPK, MPK-nya aku lihat di bagian bidang kedua, komisi kedua, kepemilihan kepemilihan ya. Iya. Itu berarti penyelenggara pemilihan kita OSIS ya kan. Itu penyelenggara kan. Kalau di kita kan KPU. Nah, terus di situ harusnya kan ada pengawas tuh. Nah, pengawasnya kalau di kita kan Bawaslu. Nah, misal ada pelanggaran di kampanye misalkan atau di pencoblosan, itu coba diceritakan bisa nggak? Komisi apa yang tanggung jawab? Yang pengawasan. Pengawasan itu dia ada dua sebenarnya Kak. Jadi komisi 2 itu untuk pengawasan di ada RT dan pemilihan. Kemudian ada di komisi 3 itu untuk pengawasan di lapangan. Pada saat ada kegiatan, pada saat ada acara itu kita mengawasi. Jadi komisi 3 itu dia kalau misalnya ada miskom di acara itu nanti itu akan jadi bahan evaluasi. Oke, itu bahas miskom tadi berarti ada tantangannya ya. Kalau Tantangannya yang lain tuh Kak. Kita kan selain miskom tuh, apa ada tantangan tersendiri atau ada tantangan yang lainnya kayak gitu. misal ada pelanggaran-pelanggaran, Iya, nah, pelanggaran- gimana tuh? Mungkin kalau misalnya untuk di acara itu waktu mungkin ya, terus panitia yang nggak mau kerja, kemudian ada kekurangan di acara tersebut nanti kita sampaikan ke OSIS di sidang evaluasi. Kalau untuk tantangan dari OSIS sendiri itu bagaimana? Ya kalau dari OSIS sih nggak jauh beda sih Kak. Terutama mungkin dari siswa-siswanya nih kadang kan agak kurang aktif untuk berpartisipasi. Apatis ya, bahasa itu kan. Iya, apatis ya. Iya, ada yang apatis dan juga kalau dari kepanitiaan mereka tuh kan kadang ada yang bandel ya Kak jadi panitia. Oke, bandel. Bandel gimana tuh? Kayak minta tolong untuk kerjakan, kan ada panitianya. Panitianya kan ada bidang-bidang yang tersebut kan. Jadi kadang kan dipanggil tiba-tiba ngilang gitu, suka ngilang. Dan yang paling Jadi krusial nggak tuh amanah kayak gitu ibaratnya nggak tanggung jawab kayak gitu ya. Yang paling krusialnya yang paling krusial tuh waktu mungkin Kak. Manajemen waktu kami tuh kadang kan itu yang paling penting dalam acara mungkin gitu. Yang MPK tadi pengawas tadi termasuk ngawasi medsosnya nggak? Kalau itu ya, Itu juga ya. ya. Misal pelanggaran di medsos kampanye ini juga dilihat ya berarti ya. Jadi kalau misalnya ada kesalahan nanti kita sampaikan ke OSIS. Iya. Oke, jadi untuk pengalaman sendiri nih, masuk ke pengalaman kan. Menurut kalian itu pelajaran yang paling penting untuk pengalaman OSIS dan MPK ini bagaimana? Pemilihannya, Dari pengalamannya kan. pengalaman pemilihan OSIS dan pemilihan MPK itu. Kalau untuk tentang di MPK mungkin kami masih meraba-raba Kak untuk pemilihannya karena MPK kan masih terbilang baru di sekolah SMA 3. Oh, baru berapa tahun? Kami kalau di saya itu angkatan kedua.
angkatan kedua. Oh, angkatan kedua. Berarti ini jalan angkatan ketiga ya? Iya, jalan angkatan 3. Berarti dibentuk pas lagi Angkatan kedua ini baru dibentuk banget. jadi berarti kan Komisi pas dia masih baru daftar masuk berarti belum ada pas waktu masuk. kami kelas 10 itu udah ada, tapi Masih awal kan yang Iya, satu masih, kan? masih meraba-raba gitu. Berarti Terus ini kemudian- membenarkan. Ya, kemudian di angkatan 2 ini kami merombak sistemnya, untuk sistem pemilihan, sistem rekrutmen, dan untuk posisi juga kami merubah itu untuk supaya kedepannya adik-adik itu lebih mudah untuk menjalankan organisasi itu, Mbak. Supaya lebih lengkap organisasi Iya, di sekolah kayak gitu ya. Bener-bener. Untuk Kak Baruna? Kalau dari OSIS sih mungkin tantangannya nggak ada sih Mbak. Mungkin dari pelajarannya nih. Iya, pelajarannya Pelajaran. maksudnya pelajaran. Pelajarannya itu bagaimana kita untuk belajar demokrasi sejak dini. Baik. Gitu. Dan bertugas sesuai tupoksinya. Iya. Tadi bener-bener tadi kan bertugas sesuai tupoksi. Iya, agak melenceng ya. Jadi kita tahu nih bagaimana nanti untuk kedepannya di masa yang akan datang bagaimana nih demokrasi. Jadi udah mengenal politik sejak dini. Tapi politik sejak dininya itu yang sehat lah dari gitu. Berarti demokrasi sejak dini kayak gitu ya. Iya. Berarti secara nggak langsung pemilihan OSIS ini bisa menjadi miniatur pemilu juga ya? Bisa. Bisa. Nah, ini kan sudah orang-orang terpilih kemarin pada ketua OSIS dan ketua PK. Untuk masa depan ada nggak keinginan untuk masuk dunia politik? Wow, pertanyaannya kayaknya dalam banget tuh. Waduh. Tapi untuk sekarang belum ya, karena tadi kan pengennya masuk ke kedokteran. Siapa tahu kan orang lain pasti gitu. keinginan ya. Tiba-tiba lulus tuh, ih pengen ini nyalek. Ada nggak kepikiran? Tapi nanti bisa dipertimbangkan. Oke, Masih pertimbangkan lagi. Ini sebelumnya kalian udah milih belum? Belum. Oh, belum. Kak Baruna sama Kak Afif belum berarti ya? Mungkin karena belum milih kali ya. Jadi dari Kak Faris tuh bisa menjelaskan kali Kak apa itu sistem pemilihan dan penyelenggaraan kita? Oh iya. Kebetulan untuk Kak Faris ini staf bagian teknis penyelenggara pemilu. Jadi kalau dijelasin secara dikit aja kayak gitu Kak. Mungkin boleh? Ya, saya jelaskan ini ya yang bersentuhan dengan Afif dengan Baruna. Iya. Jadi kalau di KPU, tadi kalau di ketua OSIS tadi pesertanya itu kan berarti ketua OSIS, penyelenggara MPK dari komisi kedua. Kalau di kita secara nasional itu penyelenggaraan KPU, pesertanya masyarakat yang melihat untuk dipilih dan memilih. Di KPU ini kan nggak lihat tuh KPU di kecamatan kan nggak ada nggak Kalau di kecamatan, iya baik-baik. iya. Tapi sewaktu masuk ke apa ya saya sudah masuk ke masa-masa pemilu itu dibentuk panitia ad hoc panitia. Jadi dia itu umurnya cuma 2 tahun kira-kira. Nah itu di kecamatan dan di bawah lagi ya itu disebut PPK dan PPS. Begitu juga dengan bagian pengawas tadi kalau di sini komisi 2, kalau di secara nasional itu Bawaslu. Sama Bawaslu itu di kabupaten. Nah, ke bawah dibuat lagi nanti ad hoc, ya itu Panwaslu biasanya panitia. Kalau di atas kan badan pengawas pemilu. Nah, bedanya mungkin kalau di sekolah kan kalau ada pelanggaran ya nggak berat-berat amat ya. Kalau di kita kan jadi Nggak berat-berat amat. iya, jadi kalau di kita kan memang hukum berlaku. Gitu. Dan Bawaslu ini dia mengawasi nggak cuman peserta tapi juga penyelenggara. Nah, kalau di MPK gimana? Iya, benar. Sama juga di Sama juga. MPK. Baik penyelenggara maupun kalau di penyelenggara maupun di Jadi pada saat penghitungan suara itu kami secara terbuka. Oke. Jadi nanti pada saat penghitungan suara pemilihan ketua OSIS nanti setiap kelas itu ada perwakilan itu Mbak. saksi. Iya, saksi ya. Iya. Jadi seperti kayak ketua kelas, sekretaris itu nanti kita panggil, kemudian kita melakukan penghitungan suara. Itu secara terbuka. Jadi kertas yang diambil dan dibuka langsung. Harus dilihat itu benar-benar dicoblos atau enggak. Berarti pakai kertas Mas ya, belum yang online kayak gitu ya. TPS-nya berarti 1 kan? 1. Nah, itulah berarti kalau di kita kan banyak tuh TPS kalau nasional. Nah, itu sudah bisa jadi
bisa jadi apa istilahnya kisi-kisi ya. Jadi Iya, kan kira dong. ya nanti juga gitu kan pas lagi pemilihan itu ya pernah nggak sih ngelihat pemilihan di TPS ya mirip kan? Iya. Ya, mirip. Atau jangan-jangan sebenarnya MPK mau aturan ngikuti Iya. iya kan? Iya. Secara nggak langsung kan menerapkan demokrasi sejak sekolah. Iya. Gitu kan maksudnya. Iya, silakan. Untuk sebentar. Nah, jadi kalau di tahapan secara nasional itu dia 2 tahun agak panjang waktunya. Jadi pengawasan sebenarnya bukan cuma dari Bawaslu ya, sebenarnya masyarakat sebenarnya. Karena masyarakat bisa melapor ke Bawaslu. Tapi aku rasa di SMA juga sama lah. Sama. Juga bisa melapor kan kalau ada pelanggaran ya. Di secara nasional juga sama. Cuman dia 2 tahun lah, jadi agak lama, jadi daftaran terus kampanye sekian bulan itu kan enggak panjang kampanye berapa minggu kampanye? Kampanye mungkin 2 sampai 3 mingguan ya. Lama juga ya 2 3 minggu ya. Lama. Masa tenang seminggu biasanya. Tenang seminggu ya. Tenang seminggu. Itu walaupun lama kayak gitu, tapi kan masih ada aja yang golput kayaknya Kak. Nah, masalah jadi golput. kalau masalah Ada golput nggak itu kemarin di sekolah ada kayak golput. Kalau yang kemarin ada tapi Wah. nggak cukup banyak sih Kak. Nggak Cukup cukup banyak. berapa? Ada enggak 12? 12 kurang enggak nyampe sih Kak. Enggak nyampe dikit. Terus selisih suara baru sama yang enggak menang berapa? Banyak enggak? Kemarin selisihnya 80-an Kak. Oh, 80 orang. 80 orang atau 80% ini? 80 orang. 80 orang. Maksudnya kalau yang golput cuma kurang dari 12 kan nggak pengaruh. Berarti agak sengit ya pemilihannya ya. Kalau 80 orang itu agak sengit, berarti ini udah pemilihan terbaik dari yang terbaik. Bener banget. Menurut ini Hmm. nggak bang, Kan 80 kan jauh tuh. iya, Apa yang menentukan kok bisa menang kelas? Kalau Jadi menurut Barana sendiri Kak, pas zamannya Barana kemarin nyalon itu cukup seru lah untuk pemilihan karena yang lawannya Barana ini berpengaruh juga. Kan sengit tadi kan dibilang Iya, daerah terbaik berpengaruh tuh, Kak. juga. Jadi ya, itu. digital tadi besar pengaruhnya. Iya, Literasi besar digital tadi. sekali. Berarti sosmed itu penting ya. Apalagi secara nasional ya, secara ini sudah penting. Berarti dampaknya kalau golput itu gimana tuh, Kak? Mungkin dari sisi penyelenggara dulu nih. Kalau misalnya kita golput itu kan dia apatis mbak. Oke, ya. Dia rata-rata orang yang golput itu dia nggak suka, mungkin nggak suka sama orang itu. Berarti atau politik mungkin- sekolah ya, Iya. secara nggak langsung Ada politik juga. sekolah atau benar-benar. mungkin orang itu nggak tahu cara apa sih fungsinya pilih. Iya. Gak peduli amat ya. Iya. Itu guru-guru dan kepsek itu ikut juga nyoblos. Ikut memilih. Oh, ikut memilih. Berarti seluruh suara sekolah kayak gitu ya. Satu suara itu sangat berarti. Berarti. Iya. Nah itu ada nggak cara-cara yang dilakukan oleh sekolah untuk supaya orang nggak golput? Misal ada nggak? Itu sudah kami beritahu sebelum untuk pencoblosan itu kami beritahu kalau untuk pencoblosan itu harus dilakukan 1 kali dan tidak boleh 2 kali. Oh, sosialisasi Kami juga sudah. memberitahu kalau golput itu tidak diperbolehkan. Tapi masih ada. Iya. Jadi Masih golput ada ini, golput itu ya. iya, jadi Memang golput itu, orang golput ini gimana sih? Enggak ini. jadi golput itu memang niat ya, bukan masalah suara nggak sah, bukan, memang benar-benar nggak Memang datang niat ya. Oh iya. Niat. Tapi ada beberapa yang di yang golput itu ada kertas yang sengaja dirobekkan. Oh, berarti mereka tuh nggak setuju kayak gitu ya sama paslonnya. Ada juga kertas yang nggak sah, jadi dia ngobrolnya di luar kotak yang telah ditentukan. Itu sengaja juga. Cuman yang robek tadi kayaknya ekstrim. Iya betul. Itu dirobek depan orang apa gimana? Kayak personal ini. Iya dong, dalam situ aja biar ditutup kayak gitu ya. Oh, bener. Dicoblos berkali-kali. Nggak mau pilih, pokoknya kayak gitu. Dipilihnya semua jadi kayak gitu. Atau mungkin karena bagus semua jadi pusing milihnya. Bisa jadi. semua. Bisa jadi. Iya. Berarti secara nggak langsung itu udah menerapkan demokrasi kayak gitu ya di betul. bangku sekolah. Untuk peran sekolah sendiri nih, kita udah bahas tentang demokrasi. Jadi untuk edukasi tentang demokrasi ke sekolah itu bagaimana tuh menurut Kak Baruna? Nah, kalau demokrasi di sekolah itu mungkin mereka yang pertama kan menyiapkan dan membentuk karakter-karakter siswa-siswanya untuk menjadi pemimpin-pemimpin lagi yang lebih baik untuk kedepannya gitu Mbak. Oh, jadi penting ya, Penting termasuk ya, penting ya penting. untuk peran sekolah ini. Untuk peran KPU tuh, ini kan secara nggak langsung KPU itu penyelenggara. Iya. Jadi menurut dari Kak Afif tuh sebagai MPK dan penyelenggara juga untuk memberikan sosialisasi kepada pemilih pemula.
Jadi pemilih-pemula itu penting untuk ikut pemilu. Karena suara anak muda jumlahnya besar dan bisa menentukan arah masa depan bangsa kita, Mbak. Dengan ikut memilih, kita tidak cuman menggunakan hak suara kita sebagai warga negara, tetapi juga ikut menentukan kebijakan yang bakal kita rasakan sendiri, Mbak. Seperti pendidikan, lapangan kerja, dan kesejahteraan. Oh iya benar-benar. Bener banget. Kalau itu berarti kalau secara di MPK pasti mengajak juga kan orang untuk milih ketua OSIS kemarin. Iya, Upaya-upaya ajakan dengan upaya-upaya itu pasti banyak sosialisasi kan. tapi kalau untuk MPK itu pihaknya itu netral, Pak. Jadi nggak memihak. Karena penyelenggara ya jadi netral. Tapi Karena nyuruh kalau orang KPU tuh Kak netral Iya. gitu. Tapi MPK itu hanya bersosialisasi untuk melakukan pemilihan ketua OSIS. Karena Iya. penyelenggaranya kan ya. berarti itu kan istilahnya sudah mengajak kan. Caranya berarti salah satunya dengan bersosialisasi, mensosialisasikan tentang pemilihan ketua OSIS. Pasang juga poster-poster gitu enggak? Kalau KPU kan masang tuh datang ke TPS, Ayo ya kan? coba ke TPS, Aku ya. ya kan? Ada posternya kan? Kalau MPK enggak. Enggak. Cuma untuk calon ketua OSIS saja Yang pakai baliho. Iya, benar. Oh iya, siap. Untuk pertanyaan penutup kali ya. Menurut kalian, bagaimana sinergi antara sekolah dan KPU itu bisa ditingkatkan atau kesan dan pesan gitu buat KPU kayak gitu? Karena pernah ngelihat orang kayak gitu kan nyoblos ya. Sebagai pertanyaan penutup nih, untuk harapan kalian, bagaimana harapan kalian dari KPU untuk sekolah-sekolah? Mungkin kalau dari Barnas Mbak adanya kolaborasi Masuk antara podcast kayak gini Iya. kan, kolaborasi gitu ya. Termasuk ya berarti ya. Bener-bener. ya, yang kayak ini kan seperti podcast bisa sosialisasi dan juga kayak gimana ya, dia tuh bisa seperti kayak KPU Goes to School gitu. Udah pernah belum sebelumnya? Belum. Oh, belum pernah. Waduh, ini nanti mungkin jadi PR ya untuk SDM kami kayak gitu ya. Kalau untuk Kak Baru kayak gitu. Kalau untuk Kak Afif nih, Kalau harapan saya Mbak, untuk pemilih pemula ya Mbak ya, milik pemula. bisa jadi generasi yang sadar politik, kritis dan bertanggung jawab. Baik. Jangan cuma ikut-ikutan atau FOMO ya Mbak ya. Iya, kebanyakan Iya, FOMO. kebanyakan Iya, FOMO. FOMO ini gimana sih? FOMO kayak gitu nggak tahu calonnya nih. Iya, atau masih cari tahu gitu, Tuh, Mbak. kamu mau milih apa tuh aku ikut deh kamu kayak gitu kan. Kita harus berani mencari informasi dari berbagai sumber Mbak, yang benar agar tidak termakan hoax gitu. Ya banyak banget kayak hoax dari WhatsApp grup kayak gitu. Mungkin juga ada manipulasi gitu, Mbak ya, ada chat. Ya, Kamu jangan milih yang ini, nanti yang ini ada ini kayak gitu kan. Tapi Bener-bener. iya, tapi bagi calon kan FOMO kan bisa dimanfaatkan juga. Iya kan? untuk kepentingan mereka. Nah, kita jangan jatuh ke situ maksudnya sebagai pemilih yang cerdas. Iya, benar. Takutnya gini ya, takutnya kayak informasi-informasi yang mereka dapat itu nggak valid gitu. Iya, Jadi benar. pinter-pinter untuk nyari informasi Jadi yang balik lagi valid. literasi digital Iya, lagi. benar. Jadi penting ya, Penting literasi digital tadi ya. Terus sebagai pemilih, sebagai yang dipilih jangan juga. Iya. Iya kan? Waduh. Jadi kalau masuk. iya, jadi kalau dua-duanya sudah klop kan nggak ada lagi yang hoax-hoax itu. Kalau pemimpin yang dipilih nggak nyebar, yang memilih juga tahu bersih. Baik, itu kan sudah jawaban penutup ya untuk kita hari ini. Kita juga bisa tahu nih bahwa belajar demokrasi itu bisa ditetapkan dari sekolah. Iya. Seperti Kak Baruna dan Kak Alvin ini tamu kita yang sangat keren untuk hari ini. Makasih banyak Iya, Kak untuk sama-sama. kesempatan hadirnya. Terima kasih untuk para audiens juga yang sudah menonton sampai akhir nih. Untuk episode selanjutnya tentunya masih banyak episode yang kita akan bahas dan pastinya seru. Seru nggak Kak untuk hari ini? Seru banget. Pasti banget. Iya. Oleh karena itu Mau bisa nambah sebenarnya. stay tune terus di channel kami. Baiklah, saya selaku host dan co-host hari ini mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi. Sampai jumpa. Boleh, dadah. Dadah.